Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin berbagi sebuah sharing materi ya, teman-teman ya. Nah, saya ingin berbagi atau sharing materi tentang yang namanya produk penetrasi, teman-teman. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman yang memulai sebuah bisnis ya, teman-teman ya. Memulai sebuah bisnis dan juga beriklan. Jadi kanal marketingnya beriklan, spending budget. Nah, ini penting sekali terkait tentang produk penetrasi, teman-teman ya. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan ya tentang apa itu produk penetrasi ya, teman-teman ya. Nah, ini menurut saya, teman-teman ya, produk penetrasi adalah produk awalan yang bersifat murah, simpel, dan menarik. Ya, yang menarik, yang fungsi utamanya, ini fungsi utamanya membuat orang membuat orang membuat orang cepat melakukan transaksi. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah penjelasan dari produk penetrasi, yaitu produk awalan yang bersifat murah, simpel dan menarik, yang fungsi utamanya membuat orang cepat melakukan transaksi, teman-teman ya. Nah, contohnya seperti apa, Mas? Nah, ini ya, contohnya dari produk penetrasi ini menurut pengalaman saya, teman-teman. Nah, contoh nih, teman-teman jualan sampo, teman-teman ya, sampo anti kutu. Sampo anti kutu. Contoh, teman-teman jualan sampo anti kutu, yang mana di awal berjualan, nah, teman-teman bisa nih lakukan atau tawarkan dulu produk penetrasi. Produk penetrasi. Seperti yang saya jelaskan, produk penetrasi di sini adalah produk awalan yang bersifat murah, simple dan menarik, yang fungsi utamanya membuat orang cepat melakukan transaksi. Nah, contoh di sini dulu ya teman-teman ya, produk penetrasi saya yaitu sampo juga, teman-teman ya, sampo juga, sampo anti kutu, sampo anti kutu ukuran kecil, teman-teman ya, ukuran kecil. Dulu saya jual di harga 50.000, teman-teman. Jual di harga 50.000. Gunanya apa? Kenapa saya membuat produk yang murah ini? Kalau dibilang ini murah, teman-teman ya, 50.000, karena saya ingin ketika saya beriklan ya teman-teman ya, ketika saya beriklan eh, saya segera closing. Orang yang melihat penawaran saya ini segera closing, teman-teman ya, segera closing. Nah, setelah mereka closing, tentu ya teman-teman ya, ketika mereka membeli sebuah produk penetrasi kita, kita akan mendapatkan yang namanya data, teman-teman ya. Nah, ketika mereka beli, nah, kita akan dapat data, teman-teman ya. Datanya berupa apa? Nama, nomor WA, dan juga alamat, mungkin teman-teman ya. Data, nomor WA, alamat, dan lain sebagainya. Intinya seperti halnya teman-teman membeli uh, di kanal online ya. Kalau membeli kan teman-teman pasti uh, disuruh untuk memasukkan nama, nomor WA, dan juga alamat. Nah, ketika produk penetrasi ini kita bisa jual dengan kuantitas yang banyak, teman-teman ya. Contoh nih, ini laku 1000 pieces, ya teman-teman. Laku 1000 pieces. Itu artinya Anda ketika laku 1000 pieces, itu artinya Anda akan mendapatkan data sebanyak 1000 juga, teman-teman ya. 1000 orang. Nah, 1000 orang ini adalah orang-orang yang merupakan market dari sampo anti kutu, atau orang-orang yang punya kutu, teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Nah, itu artinya di sini Anda menguasai market ya, sejumlah 1000 orang yang punya kutu, teman-teman.
Sehingga di sini Anda bisa memetakan, oh ternyata dari 1.000 orang ini ada yang terkena kutu semuanya. Nah, itulah gunanya produk penetrasi, teman-teman. Selain untuk mendapatkan data, juga untuk menguasai market, teman-teman ya. Jadi kita pegang database market kita. Nah, produk penetrasi ini adalah tahap pertama. Teman-teman jangan sampai berhenti di produk penetrasi. Teman-teman harus setelah itu harus ada yang namanya setelah produk penetrasi. Nah, teman-teman harus menawarkan setelah itu produk utama, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Kira-kira apa produk yang cocok dijual untuk market orang-orang yang kena kutu, teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Nah, mungkin di sini setelah produk penetrasinya adalah sapu anti kutu ukuran kecil, nanti produk utamanya teman-teman bisa tawarkan sampo untuk mencegah kutu dan lain sebagainya, atau produk-produk yang bisa men-solve problem dari orang-orang yang punya kutu. Anda jadikan produk utama. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, biasanya produk utama ini sudah tidak murah, teman-teman ya. Produk utama ini biasanya saya di kisaran 100 lebih, teman-teman. Nah, kok kita pakai strategi seperti ini, kenapa Mas Yuga? Nah, ini ya penjelasannya, teman-teman. Nah, penjelasannya adalah di produk penetrasi, teman-teman ya. Di produk penetrasi ini kita ngiklan, teman-teman ya. Kita iklan, kita spending budget. Contoh nih, saya jualan ini tadi, sampo anti kutu ukuran kecil yang harganya 50.000, saya iklan di Facebook Ads, teman-teman. Contoh nih, ada 479 orang yang nge-WhatsApp atau masuk ke WA. Katakanlah ini habis 1.700.000-an, teman-teman ya. Kita iklan, teman-teman ya. Kita iklan habis ya, habis 1.700.000. Kemudian dari iklan ini, dari iklan 1.700.000 ini, katakanlah nih teman-teman, katakanlah kita dapat sales atau dapat penjualan, teman-teman ya, atau dapat profit atau mungkin hasil dari jualan kita, katakanlah kita dapat sales sebesar 1.700.000 juga nih, contoh ya teman-teman ya. 1.700.000. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di iklan produk penetrasi dari 1.700 iklan 1.700.000 Anda dapat sales 1.700.000. Ini artinya BEP, teman-teman ya. Anda nggak untung, Anda nggak rugi. Nah, ini menurut saya sudah bagus, teman-teman ya. Karena dengan kita ngiklan produk penetrasi dan terjual 1.700 pieces, kita sudah punya datanya, data orang-orang yang berhubungan dengan produk kita, teman-teman ya. Nggak masalah ini, teman-teman ya. Atau bahkan ini masih dalam posisi rugi nih, Mas. Ini masih dalam posisi rugi. Nah, salesnya 1 juta, sementara Anda iklan habis 1.700.000. Anda masih rugi 700. Ini nggak masalah, teman-teman ya. Nah, kenapa Mas kok seperti ini ya? Karena dengan adanya sales ini, kita sudah mulai memegang data-data orang yang membeli produk kita. Entah membeli, entah mau membeli tapi belum membeli, no problem, teman-teman ya. Karena ini ya teman-teman ya, ini katakanlah 1.700.000 ya, kita atau mungkin 1 juta, 1 juta berarti kita rugi 700.000. Teman-teman harus ingat, setelah produk penetrasi, teman-teman ya, Anda harus tawarkan produk utama Anda. Nah, ini harus Anda planning jauh-jauh hari, teman-teman ya. Nah, Anda harus planning jauh-jauh hari. Nah, produk utama. Nah, produk utama ini Anda tanpa iklan. Kenapa? Ya, karena Anda sudah punya database-nya, orang-orang yang nama, email, dan juga alamat orang-orang yang membeli produk Anda, atau bahkan mereka sudah beli, belum beli tapi mau beli, belum jadi, teman-teman ya. Seperti ini. Ini dari 479 orang, ini ada yang beli atau yang enggak, tapi 479 orang ini database-nya sudah saya pegang, teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman ya, produk utama tanpa iklan. Nah, jadi
Jadi Anda nggak perlu spend budget jutaan. Dan kerennya lagi teman-teman ya, biasanya produk utama ini harganya lebih mahal, marginnya lebih mahal teman-teman ya, atau marginnya lebih besar. Kalau di sini mungkin harganya 50.000, kita profit margin 40.000, 30.000, mungkin di sini kita bisa sampai 100.000 nih teman-teman ya. Contoh produk harganya harga 100.000 atau bahkan lebih 100.000, lebih 150 dan lain sebagainya. Intinya produk utama ini harus berhubungan dengan produk penetrasi teman-teman ya, atau gampangnya itu step selanjutnya, yang mana biar make sense kalau Anda jualan ke market, kalau yang jualan sampo antik itu. Nah, di harga 100.000, nah, dari katakanlah nih dari 479 orang ini yang repeat order, yang membeli produk Anda di produk utama ada 10% teman-teman ya. Jadi kurang lebih ada 40 orang ya teman-teman ya, 40 orang. Nah, berarti kalau harganya 100.000 Anda profit, nah Anda profit 4 juta. Nah, atau bahkan kalau enggak 10% ya mungkin berapa orang yang beli, mungkin 10-20 orang yang beli sudah menutup kerugian kita ketika iklan produk penetrasi. Jadi intinya teman-teman ya, Anda beriklan itu ada kemungkinan boncos ya teman-teman ya, atau rugi. Bahkan saya sekalipun detik ini juga masih mengalami yang namanya iklan rugi atau boncos. Tapi sekali lagi kita harus punya strategi teman-teman ya, strategi untuk menutup kerugian-kerugian kita. Makanya kalau kita sudah berurusan dengan Facebook Ads teman-teman ya, nah ini penting teman-teman. Kalau kita sudah berurusan ya teman-teman ya dengan Facebook Ads, nah mindset kita bukan lagi jualan teman-teman ya, tapi bisnis. Nah, kita harus menyiapkan produk penetrasi. Nah, kemudian setelah produk penetrasi ada mungkin ya teman-teman ya produk utama, atau mungkin nanti produk penunjang dan lain sebagainya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ketika Anda sudah mulai beriklan di Facebook Ads, mindset Anda harus pebisnis, bukan lagi jualan. Anda harus menyiapkan produk-produk untuk menutup kerugian ataupun menutup kemungkinan kerugian itu terjadi teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya analoginya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan di produk penetrasi ya teman-teman ya. Nah, ini penting sekali karena selama ini saya juga seperti itu teman-teman, saya jualan produk selalu di harga yang murah dulu teman-teman ya. Nah, seperti saya jualan hijab, saya bikin dulu produk hijab yang murah teman-teman ya, sebelum nantinya ketika market sudah banyak yang beli, database terkumpul, nah di situ saya akan meretargeting tanpa iklan produk-produk utama. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, karena ini penting ya teman-teman ya, yang membedakan bisnis atau bukan bisnis itu terletak pada pengolahan database teman-teman ya. Mungkin selama ini teman-teman yang hanya jualan, ada orang beli selesai, orang beli selesai gitu aja, nah itu berarti mindset Anda masih jualan teman-teman ya. Tapi kalau Anda sudah mengolah database, merapikan database, retargeting dan lain sebagainya, nah berarti Anda selangkah lebih maju. Itu artinya bisnis teman-teman ya, bukan lagi jualan. Nah, itulah yang membedakan mana yang jualan dan mana yang bisnis, yaitu terletak pada pengolahan database. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusi di grup ya teman-teman ya. Silahkan bertanya, jangan sungkan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.